Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Yang terhormat, Bapak Direktur Rehabilitasi Hutan, Bapak Nicholas N. Surjo Basuidro SUMT, yang bergabung melalui video conference, Bapak Jude Diono Kapsudin Reboisasi, Bapak Samkarya Nugraha selaku Kepala Balai Pengelolaan Desa Agam Kuantan, dan Bapak Ibu peserta bimbingan teknis penyusunan RTNRH Region Pulau Sumatera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul bersama-sama pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, dalam rangka bimbingan teknis penyusunan RTNRH Region Pulau Sumatera.
Salawat beriringan salam, tidak lupa kita aturkan kepada junjungan umat kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan acara. Dan sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan oleh Bapak Kepala BPDAS Agam Kuantan. Selanjutnya, arahan oleh Direktur Rehabilitasi Hutan melalui video conference. Yang selanjutnya, paparan terkait kebijakan kegiatan RHL dan RTNRH oleh Kasubdit Reboisasi Bapak Junedi Yono. Selanjutnya, diskusi terkait kebijakan RHL dan RTNRH. Dan yang terakhir, bimbingan teknis penyusunan RTNRH oleh Tim Direktorat Rehabilitasi Hutan. Untuk mengawali acara kita, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Suramadu. Pulangnya bertemu si Bara. Selamat mengikuti BIMTEK Bapak Ibu, semoga betah hingga akhir acara. Untuk acara yang pertama, marilah kita dengarkan sambutan oleh Kepala Balai BPDAS Agam Kuantan kepada Bapak Samkarya Nugraha, disilakan. Untuk mempercepat acara, marilah kita dengarkan paparan terkait kebijakan kegiatan RHL dan RTNRH. Oh gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, MC-nya lagi grogi. Oke, untuk memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, mohon berdiri. Mohon masukannya juga nanti jika di dalam parameter itu sendiri ada perubahan, maka kita juga bisa menyampaikan review untuk RTN RHL ini. Bagi yang RH maupun yang RL, kebetulan RL juga banyak yang di sini, banyak di luar ini, bagi itu yang RL. Jadi memang ada beberapa kebijakan dari dinas yang mereka harus di luar cuman kami berharapnya nanti harus masuk tetap tapi giring ke sana. Pada intinya kegiatan RHL itu harus masuk di RU semua. Ini terkait dengan parameter-parameter yang ada penyesuaian lagi. Nanti dari Jakarta jangan berupa angka nanti, ini berupa spasialnya. Pada intinya kita berbasis spasial, tidak berbasis angka titik. Bukan kita yang menyesuaikan, ini kondisi real yang ada di lapangan. Mungkin teman-teman di BPDAS ini juga ada masalah seperti itu. Kalau di kabupaten salah satunya itu, sehingga kami ada beberapa cara ada penyesuaian terkait dengan ada terkait dengan masukan kritis saya. Pasti akan berpengaruh juga ke RU bahkan ke RTN. Nah, kami berharap nanti dari sini sementara kalau memang harus pakai ini dulu silakan, dan tetapi kami akan mereview dan itu nanti terkait dengan hasilnya nanti akan Jakarta kira seperti apa mohon pencerahan juga mungkin di teman-teman beda lain di Sumatera juga seperti itu yang memang agak apa ya namanya data kita baiknya ya berbasis spasial bukan berbasis angka. Tapi paham kami pernah di Jakarta karena memang kebijakan itu angka ya sudah kita yang menyesuaikan. Tapi tidak kami bisa memahami. Tetapi kalau bisa berbasisnya ke spasial. Jadi apa yang ada di spasial itulah angka yang akan di pedoman. Jadi sekali lagi mungkin di acara ini nanti saya berharap juga bahwa ini salah satunya juga untuk yang Norway juga ya Pak Jun. Mungkin teman-teman ini dari beda lain juga untuk tahun ini ada kegiatan dari Norway. Ini salah satunya berarti T0 ini ya nanti Pak Jun ya. T0 dan pelaksanaan juga tahun ini. Jadi perencanaan dan pelaksanaan tahun ini. Ini terkait dengan
kegiatan Norway. Mungkin lebih jelas nanti Pak Jin bisa menyampaikan terkait kapan Norway-nya ini. Karena yang mengampu terkait dengan kegiatan RHL adalah di Direktorat RH. Jadi nanti selain fintech penyusunan RTN ini nanti dikasih tim juga mungkin Pak Jin, teman-teman kira-kira kapan untuk mempersiapkan T0-nya ini, terus kapan harus selesai. Nah, ini terkait waktu kan berjalan terus ini. Lagi terdapat sudah puasa terkait dengan penyusunan T0, kita juga butuh butuh energi, apalagi di puasa-puasa itu energi yang luar biasa ya. Nah, kita berharap nanti dari sini sudah syukur-syukur teman-teman sudah dapat ini juga dari beberapa BPDAS A, berapa hektarnya mungkin nanti Pak Jun bisa menyampaikan juga terkait yang terus sehingga teman-teman juga bisa mempersiapkan terkait dengan rantainya di channel ini. Jadi kita langsung dari sini pulang sudah membawa oleh-oleh bahwa ini nanti untuk RTN tahun ini salah satunya untuk mengampu kegiatan dari sumber dana Norway. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. MC pakai pantun, saya harus pakai pantun juga ya. Jadi kalau di Sumber harus pakai pantun gitu aja. Ya Pak Jun harus. Baik, sebelum saya akhiri, Irian burungnya terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Kemudian cukup burungnya dulu. Terima kasih kepada Bapak Sam atas sambutannya. Semoga acara kita dapat berjalan hingga lancar nantinya. Karena Bapak Direktur belum bergabung melalui video conference, acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan paparan terkait kebijakan kegiatan RHL dan RTRH oleh Bapak Kasubdit Reboisasi, yaitu Bapak Judedium. Kepada Bapak, disilakan. Makanya sudah yang super. Terima kasih Bu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Kepala Balai, dan saya mengucapkan terima kasih Pak Kepala Balai dan jajarannya telah membantu kami ya di dalam melaksanakan kegiatan BIMTEK ini, karena terus terang saja untuk kegiatan BIMTEK RTN RH ini kami diperboleh kata tidak ada anggaran. Sekalian untuk kepala balai yang sudi memberikan tempat kita boleh di kantor. Dalam pikiran saya di perjalanan juga kantor. Dan saya terima kasih Pak Sam dan kawan-kawan semua yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi, ada Pak Ridwan, ada Pak Ali, dan Bapak Ibu Operator, Pak Edi dari Hasan Bandung. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Kalau saya sebenarnya tidak bisa membawa pantun ya, jadi agak khawatir diberi catat gitu. Ada parameter atau apa tadi ya, sehingga lebih banyak dan sebagainya. Apakah boleh direview? Boleh, silakan saja. Tetapi di dalam peraturan Permen LHK nomor 10 tahun 2022, review secara prosedur 5 tahun. Ya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan informasi ke Direktorat P3DAS selaku pemangku RUNHL terkait adanya perubahan-perubahan tadi. Walaupun secara prosedur memang ditetapkan bisa dilakukan revisi terhadap RUNHL 5 tahun, kan gitu ya. Tapi tidak dilarang Pak Kepala Balai untuk memberi laporan kepada Direktur P3DAS selaku pemangku RUNHL akan adanya perubahan-perubahan parameter
Karena memang di dalam RUU RHL itu parameternya agak banyak ya. Ada lahan kritis, ada bencana, ada erosi, ada DT, ada no, dan sebagainya. Sehingga bisa jadi di dalam melakukan pendekatan-pendekatan parameter tadi ada perubahan waktu, ada perubahan kondisi, ada perubahan dan perubahan sebagainya. Yang tadi dikatakan Pak Kepala Balai menyangkut parameter yang ada. Dan ini tidak diharamkan Pak Kepala Balai. Jadi monggo silakan dilaporkan ke Direktur P3DAS selaku pemangku. Kalau RTN kami pemangkunya Pak. Kalau RTN kami pemangkunya terutama RTN RH. Maka silakan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan RTN RH maka ke direktorat kami. Jadi, jadi tidak diharamkan ya Pak. Monggo. Jadi di dalam Permen LHK 10 tahun 2022 tadi kita coba bagi RTN RHL itu ada RTN RH dan ada RTN RL. Ada di dalam kawasan dan tidak di luar kawasan. Kalau di luar kawasan RL, di dalam kawasan RH. Itu RTN ya. Jadi RTN itu ada dua. Jadi di dalam sebelum ini Mas, masih tadi, nah, masih di sini. Di dalam hal penyusunan RUU RHL dan RTN ini sinkronis ya, tidak ada perbedaan baik parameter maupun hal yang lain, kecuali di dalam hal pendetailannya. Nanti kalau pendetailnya akan ada hal yang memang perlu didetailkan, yang mungkin belum dijabarkan secara jelas atau clear di dalam RHL. Parameternya sama, mulai dari lahan kritis, resapan, dan sebagainya. Ekosistemnya juga sama, ekosistem daratan, mangrove, pantai, maupun yang gambut. Ini sama kita ya. Jadi konsep ini harus Bapak Ibu pahami dulu. Jadi RTN RHL itu ada RTN RH dan ada RTN RL. Prioritasnya pun sama. Ada di dalam ekosistem daratan, ekosistem mangrove, sempadan pantai, dan gambut. Kriterianya juga sama. Istilahnya sebenarnya adalah bahwa RTN RH ini mengcopy paste RUU RHL sebenarnya ya. Sebenarnya mengcopy paste saja. Sehingga akan ada keanehan apabila copy paste itu berbeda. Karena enggak? Copy paste berbeda. Karena sebenarnya copy paste. Kenapa saya bilang copy paste? Karena RUU RHL sebagai rencana dia sudah memberi tahapan-tahapan 1 sampai 10 karena RUU RHL sudah dideklar selesai 10 tahun. Maka dia diberi tahapan 1, 2 sampai 10. Logikanya RTN RH yang pertama kali kita susun atau tahun pertama merupakan kegiatan pada RUU RHL tahap pertama. Logisnya ya, karena kita sudah mendeklar. Namun ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan hal yang demikian ternyata. Jadi maka oke lah, nggak apa-apa. Yang penting RTN yang kita susun nantinya adalah berada di RUU RHL. Tidak bisa menyeberang di luar itu. Karena kita sudah mendeklarkan diri, RTN merupakan pendetailan dari RUU RHL. Jelas ya konsepnya ya. Parameternya sama. Lanjut yang kedua. Mudah-mudahan konsepnya jelas. Ya. Oke, lanjut. Tatkala kita membaca Permen LHK tahun 2022 nomor 10 tentang pedoman penyusunan RUU RHL, maka di sana akan ada pentahapan di dalam penyusunan RTN. Ya. Tahapan pertama langsung ini saja, Mas. Nah, langsung bagian yang 1 sampai 6. Terus ini nggak perlu terus. Nah ini aja. Kok ngilang lagi. Nah ini saja. Inilah ya. Ganti lagi ya.
tampilannya beda. Tapi saya ada jin dan jinnya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Tahapan yang pertama dilalui dengan penetapan hilang lagi, Mas. Nah, ya, BPKN ke sini nggak ada apa-apa. Nah, udah diyakini bahwa Bapak Ibu itu nanam. Sekarang jangan itu saja. Jangan, oh ya sudah diyakini nanam kok ngapain ya gitu. Nah, bagaimana kita berpikir sekarang bagaimana yang sudah diyakini tadi tumbuh dan panen. Next lah selanjutnya sih. Itu yang pertama. Jadi kondisi Intel ini di kelembagaan kita sudah harus bergerak untuk mendapatkan ini ya kecocokan lokasi untuk RHL ya. Kecocokan lokasi ini juga bisa dilihat dari ada tidaknya kegiatan di tempat itu. Kita sudah secara analisis sudah oke, ada berada di RHL dan sebagainya, sudah dianalisis, contoh kita ternyata ada misalkan Tora di situ. Ya jangan. Misalkan ada program strategi nasional untuk kegiatan di luar menanam misalnya, ya jangan kita sisihkan. Atau setelah dicek ternyata masih lebat ya,
masih lebat tanamannya, ya jangan. Ya, jadi tidak mubazir ya, mubazir anggaran karena konon katanya anggaran kita kan terbatas ya. Kalau kita sudah mengakui bahwa anggaran terbatas, tentunya akan dipergunakan semaksimal mungkin. Konon katanya. Saya masih konon katanya. Ya kayak anggaran kita ya Pak ya. Kita punya 10.000 tapi keinginan kita banyak, tentunya keinginan kita harus kita seleksi. Konon katanya. Ini yang keempat ya. Jadi tadi kita cek kondisi tutupan lahannya. Dan RTMRH bukan hanya nanam vegetasi. Bapak Ibu kan sudah yakin lah, sudah paham benar filosofi dari RHL ya. Saya yakin lah, karena kawan-kawan sudah lebih duluan dari saya kelihatan. RHL filosofinya itu memulihkan, mempertahankan dan sebagainya fungsi hutan dan lahan. Dengan pendekatan apa? Dengan pendekatan menanam vegetasi. Jadi RH ini bukan hanya menyusun untuk menanam, tetapi juga untuk bangunan konservasi tanah dan airnya. Dan inilah yang diinginkan Bu Dirjen, bahwa KTA atau bangunan KTA itu seiring dengan vegetasinya. Itu ada di RT. Mudah-mudahan terjadi Pak. Dari dulu kayaknya nggak terjadi ya. Muncul titik-titiknya. Itu ya. Yang kelima adalah penyusunan naskah. Penyusunan naskah tinggal nyontoh yang 2024 lah ya, nggak usah. Karena sudah dinilai berarti kan formatnya sudah benar kan gitu. Tinggal copy paste. Terus penilaian ya, saya nggak perlu jawab yang penyusunan naskah ya, karena ini sudah kita kerjakan. Yang keenam adalah penilaian. Penilaian di sini ini juga dikerjakan sesuai dengan kewenangannya. Untuk di kawasan hutan tanpa izin, maka penilaiannya berada di Direktur Rehabilitasi Hutan. Sedang untuk yang sudah ada izinnya, maka penilaian itu ada di Kepala Balai. Inilah hebatnya Kepala Balai dibanding Direktur. Lebih hebat kalau dilihat dari kewenangan ini. Oh, kenapa sih lebih hebat? Ya monggo ya Bapak ya. Tapi lebih hebat menurut saya. Menurut saya lebih hebat Kepala Balai dibanding Direktur dalam hal yang ini ya. Dalam hal yang ini, penilaian ini. Jadi yang menilai RTMRH misalkan persetujuan Menteri atas Perhutanan Sosial, yang menilai ya Kepala Balai. Yang menyusun siapa? Yang menyusun yang punya izin. Gitu ya. SK-nya dari siapa? SK-nya dari ketua si pemegang izin. Jadi tidak ada hubungannya dengan penyusunan RTMRH yang sekarang kita kerjakan. Hubungannya hanya apa? Hanya rekapnya saja yang kita minta. Misalkan di Pak Ridwan di Aceh, berapa sih RTMRH yang akan dikerjakan di tahun 2025 oleh persetujuan Menteri atas Perhutanan Sosial misalkan. Ada muncul di bab 3, akan dirangkum. Dan ini akan menjadi pedoman Bapak Ibu di dalam melakukan evaluasinya. Oh, Bapak kan sudah janji RTN-nya 2025, kok nggak terlaksana perhutanan sosialnya? Rehabilitasinya kan Bapak Ibu sudah janji bahwa di tahun ini atau tahun 2025 tidak. Maka kita bisa mengendalikan itu. Nah, itu aja. Tapi bukan karena di musik masih tidak, kita hanya melakukan penilaian di kawasan hutan yang tanpa izin yang dinilai yang sekarang kita. Tetapi di bab 3 muncul hanya saja. Kira-kira apa lagi nih? Nggak ada ya. Itu ya tahapan penyusunan TLHL ini sama ya, sama dengan yang di RL, RH-nya sama, hanya berbeda kewenangannya saja. Lanjut. Nah, ini adalah terkait kebijakan kita.
Tadi kita sudah berbicara umum ya. Umum mudah-mudahan pada ngerti ya. Kedudukan RTNR ULHL dengan RTNR HL, kewenangan, proses, ini adalah kebijakan kita. Sesuai dengan arahan pimpinan, baik Bu Dirjen maupun Pak Direktur RH, bahwa kita sekarang berubah. Kalau di tahun 2024 kemarin, 2023 kemarin, RTN RH 2024 posisinya ada di B06 dengan rancangan kegiatan di B09. Namun sesuai dengan perubahan paradigma bahwa penyusunan RTN RH diharapkan bisa memberikan informasi terkait dengan kebutuhan anggaran yang akan di SKS akan ditetapkan melalui DIPA di tahun berikutnya, maka diajukan. Oh, ngilang. Saya nggak ngilang. Nah, jadi diajukan menjadi B03 disesuaikan dengan proses penyusunan DIPA. Jadi tidak ada lagi keinginannya, tidak ada lagi nantinya anggaran RHL berlebih yang akhirnya digunakan untuk membeli motor, membeli apa namanya, mobil kan gitu ya, digunakan untuk studi tour dan sebagainya. Diharapkan itu seperti itu. Tadi anggaran kita terbatas. Maka penyusunan ini diselaraskan dengan penyusunan tahun berikutnya. Kalau yang sekarang kita sudah susun 2025, berarti di 2025. Dimulai penyusunannya di Februari memang. Dan itu juga harus di Februari karena kan sistem Krisna kan ada di Kementerian Keuangan, ada Krisna, ada Krisna kita sudah menyebutkan titik koordinat informasi dari Pak Haris. Maka sudah selayaknya memang di B03 RTNRH-nya, karena RTNRH sudah bicara soal lokus spasial. Inilah kenapa harus B03 beranjak dari situ. Itu pertama. Itu keduanya, dengan pengalaman di 2024 kemarin, kita masih kecolongan Bapak dan Ibu, tapi kita masih terus belajar. Kita secara administrasi sudah selesai menyusun RTN RH dan rancangan kegiatan. Sudah selesai semua, kecuali BPDAS. BPDAS mana ya? Kaltim, Mahakambro yang belum disahkan RTN RH-nya. Karena memang perubahannya luar biasa kalau Kaltim ya. Yang lain sudah semua, tapi rancangan kegiatan sudah disahkan ya, kecuali RTN-nya saja. Dengan pengalaman bahwa kemarin sudah disusun semua, tetapi ketika Bu Dirjen menginginkan penanaman di awal tahun dengan proses hujan masih ada, ternyata kita nggak bisa. Bukan nggak bisa, kita belum bisa pasang. Karena apa? Karena ketersediaan bibit. Kan ada kebijakan bahwa RHL didukung oleh PP ya. Ternyata kegiatan RHL tadi yang sudah administrasinya sudah oke Pak. RTN-nya sudah oke, rancangan kegiatannya sudah ada, tinggal nanam saja bisa. Karena nggak bisanya karena belum tersedia bibit. Nah, dengan proses B03 selain mengikuti DIPA, kita mencoba, tapi ini di direktorat lain sih ya, mudah-mudahan saya hanya pesan saja, bukan mengarahkan ya, hanya pesan. Dengan diketahuinya di B03, baik jenis maupun kebutuhan bibitnya, jumlah, bisa segera diinformasikan ke Direktorat PTH maupun manajer persemian, terutama Kepala Balik, untuk mengatur bagaimana bisa ketika Januari itu sudah siap tanam. Ceritanya seperti itu. Karena punya banyak betul, 03. 03 itu di ini waktu yang biasa untuk menyiapkan di Januari, dan berarti harus ada pola yang dirubah terkait dengan persediaan barang bibit. Harus ada yang dirubah, harus dirubah. Monggo nanti mungkin PPH bisa menjelaskan. Secara konsepsi
ketika kita menggunakan barang persediaan dalam bentuk bibit di tahun berikutnya itu adalah persediaan. Gitu ya. Artinya harus ada perombakan yang signifikan terkait mekanisme ini, plus ada biaya pemeliharaan barang persediaan. Betul ya Pak ya? Ini harusnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Ini kita pelan-pelan Bapak Ibu, karena tujuan kita semua ya, bukan saya saja. Kita sudah diyakini ditanam. Sekarang bagaimana kita diyakini bisa panen, gitu aja. Ya kalau nggak percaya kemarin Pak Ridwan di Aceh, BPK detail banget nggak? Iya tapi detail banget nggak? Enggak. Terus gimana lagi yang di Sumatera? Di sini gimana? Dicek, Uh, yang kosong dilihat sama yang ada dilihat. Yang membandingkan ada yang ada dilihat sama yang cuman gitu aja kan? Ya. Gitu. yang satu kebetulan memang ada kesalahan terkait dengan Oke. Artinya hanya membandingkan teman-teman geotaggingnya saja, tidak yang lain, kan gitu ya. Artinya kita sudah dipercaya oleh BPKRI bahwa teman-teman itu kerja keras menanam dan ada tanaman. Nah maksudnya jangan berhenti di situ Pak. Tapi bagaimana bisa dipanen? Ah betul. Nah inilah harus dirombak dengan beberapa kebijakan tadi yang diarahkan Bu Dirjen ke kami, ke Direktorat RK dan Pak Dir ke kami, ke Subdit Revisasi adalah tadi. Kenapa B03 tadi ada dua kebijakan harus menyesuaikan proses DIPA sehingga RKKL itu benar. Tidak ya sumpah banget lah gitu. Ya sudah mungkin ya. Yang kedua ada bagaimana metode pembibitan di persemen itu berubah, terutama terkait dengan persediaan barang tadi. Ini mesti akan ada. Kalau ini terjadi, saya optimis Januari masih bisa ditanam. Kalau kemarin 2024 belum Pak. Ya kita kan masih belajar ya bagaimana menyesuaikannya. Jadi saya berterima kasih Pak Kepala Balek dan kawan-kawan semua, KCPE dan jajarannya, bahwa di tahun 2023 kemarin secara administrasi sudah disusun semua. Terima kasih. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini lebih bagus lagi. Karena kita sudah bagus, kalau nurun kan gimana? Ini harusnya lebih bagus lagi. Sudah lebih tertata lagi. Terus yang kebijakan yang apa namanya? Yang berubah itu ya. Koordinasi juga sama dengan yang kemarin, sama ya. Terus yang kedua adalah khusus yang beberapa BPDAS ada dana dari RBP Norway. RBP itu Result Based Payment. Jadi kita mendapatkan sesuatu dikarenakan kita berjasa terhadap sesuatu. Sehingga harapannya jasa yang sudah diberikan itu bisa dipertahankan atau bisa ditingkatkan Pak. Jadi untuk penyusunan RTM-RH di tahun 2025 ini kami ada 3 alternatif sebenarnya dan kami sudah sampaikan ke Pak Dir. Yang pertama memang alternatifnya adalah menggunakan RTN 2024 yang sudah kawan-kawan selesaikan, dan apabila digunakan untuk RBP Norway itu memang masih lebih karena kita sudah menyusun RTN kurang lebih 68.000. Oh iya. Ya, ini katanya Pak Dir sudah rampung. Mohon Pak Dir.